Oke, shalom teman-teman. Shalom teman-teman yang ada di Zoom dan shalom teman-teman yang ada di YouTube juga. Selamat siang menjelang sore. Kita mau mulai PD kali ini. Dan untuk teman-teman di Zoom, aku mau minta tolong untuk membuka kamera. Open your face. Open your camera to see your face. Muka-muka kalian boleh ditampilkan biar kita sama-sama untuk bisa lihat satu sama lain. Oke? Oke. Kalau gitu, karena kita mau mulai PD, mari kita saat ini siapkan hati kita. Kita mau buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sungguh kami mau bersyukur karena kebaikan-Mu. Karena segala sesuatu yang baik telah kami terima sampai detik ini Tuhan. Semuanya adalah berkat kemurahan-Mu saja. Saya mau bersyukur Tuhan bahwa kami dari pagi sampai detik ini Kau jagai. Kami boleh menghadapi perkuliahan kami dan selama 2 minggu akhirnya kami bisa berkumpul kembali Tuhan dalam persekutuan doa ini. Sungguh kami mau bersyukur Tuhan karena Kau yang boleh pilih kami. Kau yang boleh Tuhan panggil dengan nama kami untuk datang, untuk bisa bersekutu bersama-sama. Tuhan kami mau naikkan satu pujian ini. Kiranya Tuhan kami mau bersyukur. Kami mau bermazmur saat ini. Meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Engkau, betapa mulianya Tuhan. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sungguh Tuhan kami mau bersyukur atas segala hal yang baik boleh terjadi dalam hidup kami. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan sekali lagi. Biarlah kasih-Mu yang mengatasi langit dan kemuliaan boleh Kau nampakkan ketika hati kami mau memuji Engkau, ketika kami mau membuka hati kami untuk bersyukur. Dan biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan. Kami percaya. Kami mau katakan sekali lagi, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur
panggilan yang kudus, sebab Kau akan, sebab Engkau kebenaranmu. Padamu ku percaya, betapa mulia ya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi dunia. Biarlah kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi mau bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Kaulah kebenaran-Ku, kami muliakan nama-Mu. Kami buka hati untuk bersyukur, melihat yang baik terjadi di hidup kami. Banyak yang telah Kau perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur, kami buka hati kami kepadamu saat ini Tuhan. Kami mau bersyukur atas nafas hidup kami, atas keluarga kami, perkuliahan kami Tuhan. Sungguh terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian syukur-Mu saat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau bersyukur atas segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau katakan bahwa Kau Allah yang baik. Kau Allah yang sungguh baik bagi kami. Sekalipun mungkin situasi dan badai kami Tuhan sedang menerpa dalam kehidupan, tapi kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau memilih untuk bersyukur. Sekalipun mungkin situasi tidak sesuai dengan harapan, sekalipun perasaan kami sendiri bahkan menyangkal diri kami Tuhan. Tapi kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau memilih untuk bersyukur atas segala hal yang baik boleh terjadi. Dan sekalipun Tuhan hal itu buruk, kami juga mau tetap bersyukur karena itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sungguh terima kasih. Terima kasih.
Tuhan, kami mau memuji Kau lebih tinggi lagi. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Berkati kami, biarlah kami bisa berfokus Tuhan, mengikuti setiap rangkaian persekutuan doa kami. Sehingga nama-Mu yang semakin kami muliakan dan kami semakin kecil Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Halo, shalom teman-teman. Shalom, shalom, shalom. Mukanya mana nih mukanya? Oke. Ya, aduh, rambut. Maaf ya teman-teman, masa pandemi ini tidak ada cukur rambut. Tapi saat ini kita mau bersorak-sorai. Kita mau memuliakan Dia. Yaitu kita mau angkat pujian ini. Bersorak-sorai. 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 Muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kita mau bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Karena Dia adalah satu-satunya penebus kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Kita mulai lagi. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Karena Dia adalah satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Mari kita katakan bersama-sama. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan
dan pengharapan. Sekali lagi kita katakan, Dia perlindungan dan pengharapan. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Setelah kita bersorak-sorai memuliakan Dia, mari kita saat ini ambil posisi terbaik kita untuk bisa masuk ke dalam hadirat. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa kami telah dimenangkan oleh Engkau. Kami telah Kau tebus Tuhan dengan darah-Mu yang sungguh kudus. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Tuhan, Kau menebus dosa kami. Bukan dengan barang yang murahan. Bukan dengan barang yang fana. Bukan juga Tuhan dengan emas, perak, permata, atau sesuatu pun yang berharga di dalam dunia ini. Tapi Kau mengorbankan diri-Mu sendiri dengan segenap kasih dan pengorbanan-Mu yang begitu besar. Maka itu Tuhan, kami bukan hidup seperti dulu Tuhan. Seperti dalam Galatia. Hidup yang kami miliki bukanlah hidup yang sama lagi, tapi kami telah hidup baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kami mau katakan itu dalam hati kami saat ini Tuhan. Kami telah diperbaharui, kami telah meninggalkan yang lama. Karena semuanya sia-sia Tuhan. Dan kami mau bawa hidup kami kepadamu. Karena kami mengenal Engkau yang telah menebus kami. Segala dosa kami seberat apapun, sebanyak apapun, Kau telah tebus 2000 tahun yang lalu ketika Kau datang dalam dunia ini. Maka itu Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan. Menyatakan melalui lagu ini. Biarlah semuanya terjadi seperti yang Kau ingini Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada obat dan celah. Bukan juga dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu Tuhan. Saya Tuhan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terjadilah Tuhan. Kami telah tinggalkan Tuhan cara hidup kami yang lama. Kami telah mati, namun kami telah diperbaharui oleh Engkau. Biarlah hidup ini kami mau letakkan ke dalam tangan kasih-Mu yang selalu memelihara kami.
Bukan dengan percuma Tuhan Engkau datang ke dunia ini, tapi dengan kasih-Mu yang sampai detik ini kami bisa terima. Dan kami mau benar-benar Tuhan mengangkat lagu ini sekali lagi. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dan celah, bukan juga dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terjadilah Tuhan saat ini, kehendak-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau sembah Kau, Kau Allah yang layak kami sembah. Oh, kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Oleh darah-Mu, oleh paku di kayu salib, Kau tebus kami, Kau selamatkan kami Tuhan. Kami sembah Kau, biarlah semuanya terjadi sesuai kehendak-Mu. Kami telah tinggalkan hidup kami yang mata kami tertuju kepadamu saat ini. Oh, Kau lihat hati kami Tuhan.
segala kelemahan, Kau juga yang tahu Tuhan. Namun kasih-Mu yang sempurna, Kau yang sempurnakan, Kau yang tutupi dengan kasih, dan Kau mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau bawa hati kami saat ini lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah kami bisa bertatapan muka dengan Engkau. Kami mau rasakan hadirat-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami rindu Tuhan. Biarlah kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan saat ini. Biarlah jadi persembahan yang manis hidup kami. Dan kami mau benar-benar menyerahkan diri kami kepadamu. Kami mau menyatakan Tuhan. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami bawa hati kami, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Panggil namanya Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, sungguh Tuhan kami membawa hati kami. Angkat tangan kita. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hidup kami, membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat. Kami mau katakan pada jiwa dan hati kami. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh jiwa kami
Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Oh, hati kami Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Hati kami tenang Tuhan, dan kami mau katakan Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terendah selamanya Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, persembahanku untuk Yesus yang terendah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Panggil namanya, Yesus. Panggil namanya, Yesus. Yesus, bawa hati kami, bawa hidup kami, semuanya untuk-Mu Tuhan. Pakailah kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Jiwa kami tenang, hati kami aman bersama-Mu, Yesus. Oh, Yesus, Yesus kami Tuhan. Oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna, matahkan ketakutan. Biarlah saat ini hadirat-Mu datanglah memenuhi kami. Sekali lagi Tuhan kami mau katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terendah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terendah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Yesus. Oh ya ya ya. Sembahkan roh dan kebenaran Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami saat ini. Saat ini Tuhan, oleh karena
kasih-Mu yang begitu besar. Kau rela wafat demi kami. Kau tebus dosa kami. Tak kau pandang hina kami. Kau anggap kami sungguh berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Oh, saat ini hadirat-Mu penuhi kami. Jamah setiap hati kami. Jamah yang terluka Tuhan. Kau Allah Tuhan. Saat ini Kau datang kepada setiap hati yang rindu menyembah-Mu. Oh, kami rindu hadirat-Mu. Bila saat ini kita rasakan hadirat-Nya, kasih-Nya yang begitu besar pada kita, yang tak ada dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Indah Tuhan. Sungguh indah yang bisa kami rasakan saat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Kau boleh anggap kami layak? Siapakah kami ini sehingga Kau begitu mengasihi kami? Dan kami hanya bisa membalasnya Tuhan dengan ucapan syukur kami, dengan diri kami, dengan mempersembahkan diri kami kepada-Mu. Kami yang berdosa Tuhan, telah Kau menangkan oleh karena darah-Mu. Kau tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata yang cukup menggambarkan betapa kami bersyukur punya Engkau sebagai Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan setiap apa yang akan diwartakan melalui Cofindes. Karena saat ini Tuhan, hadirat-Mu yang kami bisa rasakan boleh tetap hadir. Sebagaimana juga firman-Mu boleh Kau nyatakan di dalam Cofindes. Kiranya saat ini kami mau siapkan diri kami, siapkan telinga kami. Karena Kau sendiri yang berfirman, barang siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Biarlah kami menyiapkan diri kami supaya bisa mendengarkan setiap firman daripada-Mu. Berkati Cofindes dari ujung kepala sampai ujung kakinya Tuhan. Biarlah apa yang dikeluarkan
melalui mulutnya, melalui lidahnya, semuanya itu berasal daripada-Mu. Dan firman yang telah masuk ke dalam telinga kami menjadi benih yang baik untuk tumbuh, berbuah berkali-kali lipat sesuai dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu sendiri yang akan mengerjakan segala sesuatunya dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami Tuhan bisa seperti Maria mengambil tempat terbaik, duduk diam dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kofindes, ada Kofindes. Oke, teman-teman Shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Oke, senang banget kalau misalkan sore hari ini boleh hadir bersama dengan teman-teman. Kita tepuk tangan dulu buat teman kita Freddy, karena pujian penyembahannya luar biasa bagus. Suaranya bagus ya ternyata. Good, terima kasih ya. Bagus banget pujian penyembahannya. Teman-teman, selamat sore semuanya. Nama saya Alvindes Kapitsa. Saya saat ini aktif sebagai pewarta dan pengajar. Dan saya sudah menikah, dikaruniai Tuhan satu orang putra. Saya juga merupakan lulusan dari BINUS, teman-teman. Nah, pada sore hari ini saya diminta untuk memberikan renungan mengenai seorang tokoh dalam kitab suci, yaitu Rasul Paulus, dengan tema From Sinner to Winner, ya, dari seorang pendosa menjadi seorang pemenang. Teman-teman, saya pengen tanya sebelumnya, apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas ya? Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kita buka langsung yuk firman Tuhan dalam Kisah Rasul bab 22. Kisah Rasul bab 22 ayat 1 sampai dengan 8. Ayat 1 sampai dengan 8. Kisah Rasul bab 22 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya. Dan teman-teman tolong catat beberapa hal penting yang mungkin bisa saya sampaikan, sehingga pewartaan pada sore hari ini sungguh dapat kita ingat dengan catatan-catatan kita itu. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, perhatikan ini teman-teman. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarkanlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus,
"Mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke dalam ajaran-ajaran Paulus, saya membagi perjalanan Paulus, tema kita pada sore hari ini, ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang dari Rasul Paulus. Kita tentu tahu bahwa Rasul Paulus sebelum bertobat namanya adalah Saulus, ya, atau Saul. Dan barusan kita baca bahwa Saulus ini lahir di Tarsus. Tarsus ini sekarang di sekitaran daerah Turki, teman-teman. Dan dia adalah orang Yahudi asli, Yahudi diaspora. Ya. Lalu dikatakan bahwa dia dibesarkan di daerah Tarsus dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Jadi orang tua dari Saulus ini menyekolahkan Saulus ke Yerusalem, ke Palestina, dan langsung dididik oleh guru besar saat itu yang bernama Gamaliel. Jadi saat dulu zamannya Rasul Paulus, ada dua guru besar, teman-teman, dalam mempelajari hukum Taurat atau agama Yahudi. Yang pertama adalah Gamaliel, yang kedua adalah Hiliel. Nah, Rasul Paulus atau Saulus sebelum bertobat dididik dengan sangat teliti di bawah bimbingan dari guru besar Gamaliel. Lalu dikatakan, dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Sama seperti kamu sekarang ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Nah, saat itu orang Kristen belum disebut Kristen, tapi pengikut jalan Tuhan. Karena justru orang disebut Kristen pada saat Paulus berkarya di Antioquia. Kan Kisah Rasul bab 11 ayat 26 itu untuk pertama kalinya pengikut Tuhan disebut Kristen. Nah, itu di Antioquia. Dan pemimpin gereja Antioquia adalah Paulus dan Barnabas saat itu. Ya, jadi kita disebut Kristen itu karena andil dari Paulus dan Barnabas. Cuman sebelum Paulus bertobat, Saulus memanggil para pengikut Tuhan Yesus itu sebagai pengikut jalan Tuhan. Ya, ini harap diingat. Pengikut jalan Tuhan. Dan dikatakan dengan sangat bangga, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Bayangin teman-teman. Jadi Saulus ini menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, para pengikut Tuhan Yesus sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Bisa dibayangkan teman-teman, betapa kejam, betapa menakutkan Saulus saat itu. Kenapa? Karena bagi Saulus, Yesus itu benar-benar berdosa. Karena pemahamannya tentang agama Yahudi, tentang hukum Taurat yang selama ini ia pelajari di bawah bimbingan Gamaliel, mengatakan bahwa Mesias itu tidak akan menderita. Mesias itu tidak akan mati muda. Karena menurut tradisi adat istiadat Yahudi, kalau orang itu meninggal muda, bahkan dengan cara yang paling hina, ingat, hukuman Yesus itu salib. Dan saat itu salib merupakan hukuman yang paling hina. Nah, bagi adat istiadat Yahudi, hukuman yang paling hina dan juga mati muda dengan usianya Yesus kan masih OMK itu. Kalau dulu bukan OMK ya, OMY, orang muda Yahudi, ya kan? Baru 33 tahun, teman-teman. Itu masih sangat muda kan? OMK kan 18 tahun sampai 35 tahun. Nah, Yesus itu masih termasuk orang muda, 33 tahun saat itu. Dan tentu saat itu Saulus berpikir nggak mungkin Yesus juru selamat. Nggak mungkin Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Nggak mungkin. Karena ciri-cirinya nggak ada dalam diri Yesus. Matinya muda.
Lalu dengan cara yang paling hina. Nah, makanya Paulus itu dengan sangat yakin dan bangga bahwa dengan dia menganiaya para pengikut Yesus sampai mati, dia sudah melakukan hukum Taurat. Dia sudah membasmi, membunuh, menghancurkan sekte-sekte yang ia anggap menyesatkan. Ini benar-benar sangat berdosa. Makanya tema sore hari ini bagus tuh. From sinner to winner. Paulus memang sangat-sangat berdosa. Menganiaya sampai membunuh. Dan bagi dia bagi Paulus saat itu suatu perbuatan benar. Karena dia telah membunuh para pengikut yang gurunya itu mengatakan bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Mesias. Dan bagi Saulus itu menghina Allah, menghina Yahweh. Jadi Saulus itu sampai menghancurkan, membasmi, membunuh, menganiaya para pengikut jalan Tuhan, merasa bahwa apa yang ia lakukan benar. Nah, ini kan terjadi dewasa ini. Ada orang yang berkeyakinan membunuh orang Kristen itu suatu tindakan jihad katanya. Suatu tindakan yang baik, yang benar, membunuh para kafir katanya. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, teman-teman. Zamannya Saulus itu sudah terjadi. Bahwa dari dulu memang orang Kristen itu dianiaya. Iya kan? Dari dulu, 2000 tahun yang lalu. Dan bagi orang yang menganiaya orang Kristen, itu suatu perbuatan yang baik. Karena membasmi orang-orang kafir katanya. Ya, jadi kalau kita saat ini merasa sebagai minoritas di Indonesia, kita merasa teraniaya, kebebasan beragama, jangan khawatir teman-teman. 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi. Ya, dan pelaku utamanya adalah Saulus. Ya kan luar biasa nih. Nah, lanjut ya. Lalu pada saat perjalanan Damsyik, ya ayat ke-6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, nah perhatikan, sudah dekat Damsyik, sangat kenal nih kan, perjalanan Paulus, waktu itu masih Saulus, lalu dekat Damsyik, waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit. Mengelilingi aku. Ya, jadi cahaya itu mengelilingi Saulus pada saat perjalanannya menuju ke Damsyik. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, kalau kita baca yang berikutnya, ayat-ayat selanjutnya, itu para prajurit di dekat Saulus, teman-temannya, nggak mendengar suara itu. Betul ya? Yang mendengar itu hanya Saulus. Artinya, panggilan Allah itu sifatnya personal. Panggilan Allah sifatnya pribadi. Saulus, Saulus, dengan namanya teman-teman. Tentu nama itu sebuah identitas. Teman-teman mau nggak dipanggil, "Hei, lu"? Ya kan? Nggak mungkin mau. Ya kan? Emang gua nggak punya nama? Ya kan? Jadi nama itu adalah identitas. Dan nama itu sangat penting. Saya waktu menyiapkan nama buat anak saya, buat anak kami, saya dan istri itu berdoa loh. Tanya sama Tuhan. Kira-kira nama yang tepat dari Tuhan untuk anak kami itu siapa? Apa? Dan akhirnya muncullah nama yang saya rasa dan yakin merupakan identitas dari anak saya. Ya kan? Gianluca Joska Kapitsa. Joska itu Joshua. Allah yang menyelamatkan. Jadi saya ingin anak saya sadar bahwa hidupnya itu ada karena keselamatan dari Allah. Itu. Jadi nama itu nggak sembarangan. Nama itu identitas, teman-teman. Allah memanggil Saulus dengan namanya. Saulus, Saulus. Berarti sifatnya personal. Sifatnya pribadi. Ya kan?
Kalau teman-teman saat ini terjun dalam pelayanan, itu bukan karena alasan luar. Karena dia temanku, dia pelayanan, aku ikut. Karena dia pacarku, dia pelayanan, aku ikut. Bukan karena itu. Tetapi karena kita sungguh dipanggil oleh Allah secara personal. Sesuai nama kita masing-masing, teman-teman. Christian misalkan. Ya, aku memanggilmu untuk menjadi tim pelayan di Persekutuan Doa Binus. Misalkan demikian. Itu panggilan personal. Jadi dalam keadaan apapun, kita nggak bakal terpengaruh oleh dunia luar. Meskipun teman-teman kita udah nggak pelayanan lagi, meskipun putus sama pacar, tetap stay melayani Tuhan. Karena panggilan itu sifatnya personal. Bukan faktor luar, bukan faktor eksternal. Lalu jadi saat itu ayat ke-8. Akulah Yesus, orang Nazaret, ya kan, yang kau aniaya itu. Ayat 9 nih. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Betul ya teman-teman ya, dibaca ayat 9. Jadi panggilan personal. Ini adalah bagian awal dari perjalanan hidup seorang Rasul Paulus yang saat itu menjadi Saulus, belum bertobat. Lalu pada saat sudah bertobat, kita mundur ke Kisah Rasul 9. Yuk kita buka Kisah Rasul bab 9. Kita perhatikan ayat yang 26 sampai dengan 30. Freddy tolong bacakan. Ayat 26 ya? Sampai 30. 30, oke. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Oke, thank you ya Freddy ya. Teman-teman, tadi bagian pertama kita sudah belajar mengenai sejarah singkat seorang Saulus. Sampai pada panggilannya pada saat perjalanannya dekat Damsyik. Betul ya teman-teman ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, di perjalanannya ke Damsyik, dia bertobat dan akhirnya dikatakan di ayat 26 tadi, setibanya di Yerusalem, teman-teman tolong ingat nih, ini bagian yang kedua. Setelah Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saulus mencoba menggabungkan diri. Jadi dia mencoba menggabungkan diri teman-teman. Dia udah bertobat nih. Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi yang mengubah hatinya. Yang mengubah kehidupannya. Yang mengubah arahnya. Tadinya kan arahnya membunuh Yesus. Membunuh pengikut Yesus. Tetapi sekarang arahnya berubah 180 derajat. Mewartakan Yesus. Ya kan? Artinya apa? Setiap pribadi manusia, teman-teman dan saya, kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, seharusnya kita berubah haluan, kita berubah arah. Yang tadinya pendosa, kita belajar hidup benar. Amin ya teman-teman ya. Yang tadinya mungkin kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, menjadi kata-katanya lemah lembut. Yang tadinya gampang mengucapkan kebun binatang, bego, tolol, ya kan, diubah menjadi kata-kata yang penuh kebijaksanaan, penuh dengan kebaikan. Yang tadinya kalau misalkan jatuh anjrit, anjay gitu kan. Ya kan? Yang sampai sekarang masih jadi polemik. Kenapa kita kalau misalkan jatuh kaget nggak bahasa roh? Kan lebih ekstrim itu kan. Nah, artinya adalah setiap manusia, ya entah itu Saulus maupun kita,
yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, pasti harusnya berubah arah, berubah haluan. Nangkep ya teman-teman ya. Inilah yang dialami oleh Saulus. Saat dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dalam perjalanannya dekat Damsyik, dia mengalami suatu transformasi yang tadinya menjadi penganiaya pengikut Yesus, berubah menjadi pengikut Yesus. Dari pendosa membunuh para pengikut Yesus menjadi bagian dari pengikut Yesus, mewartakan Yesus. Dia menggabungkan diri ke bilangan para rasul yang lainnya di Yerusalem. Tetapi yang terjadi, karena mereka itu nggak percaya, nggak melihat secara langsung kalau Saulus itu benar-benar sudah bertobat. Mereka takut. Karena kan Saulus terkenal sebagai penganiaya pengikut Yesus. Bahkan sampai dibunuh kan. Nah mereka takut. Jangan-jangan Saulus ini mata-mata. Jangan-jangan Saulus ini pura-pura. Bisa aja mereka dibunuh kan. Nah tapi ada satu orang yang membela Saulus. Siapa namanya? Barnabas. Barnabas bilang kepada bilangan rasul itu, teman-teman, tenang aja. Aku tuh saksi. Dia sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat perjalanannya ke Damsyik. Tetapi mereka nggak gampang percaya. Bahkan dikatakan sampai ada yang mau membunuh dia. Bayangin teman-teman. Kita udah bertobat nih. Kita ikut mau masuk nih ke tim PD Binus. Tapi tim PD itu nggak ada yang percaya sama kita kalau kita sungguh bertobat. Bahkan ada yang mau membunuh kita. Kira-kira gimana perasaan kita? Sedih nggak? Kecewa nggak? Gua nih benar-benar bertobat loh. Tapi nggak ada yang mau terima gua. Nah inilah yang dialami oleh Saulus. Dia benar-benar bertobat. Tapi nggak ada yang berani menerima dia. Cuman Barnabas. Bahkan dia diancam untuk dibunuh. Teman-teman pernah nggak dalam pertobatannya diancam sampai mau dibunuh? Pasti belum pernah. Tetapi Saulus mengalami itu. Dia bertobat bukannya diterima dengan tangan terbuka, melainkan dia diancam untuk dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia dipulangkan ke Tarsus. Ingat tadi di awal bagian pertama apa? Saulus lahir dan dibesarkan di Tarsus. Dan pada saat dia sudah bertobat, nggak ada yang berani nerima dia. Akhirnya dia dipulangkan ke kampung halaman. Kenapa? Karena kalau nggak dipulangin di kampung halaman, dia itu bakal dibunuh oleh para murid Yesus yang lainnya. Nah, kalau dia nggak dipulangkan juga, yang kedua, dia bakal dibunuh oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi lainnya. Karena dicap sebagai pengkhianat. Kasihan nggak teman-teman? Ya kan? Di murid-murid Yesus dia nggak diterima, di orang-orang Yahudi dia juga nggak diterima. Ya, resikonya dibunuh lagi. Akhirnya solusinya dia dipulangkan ke Tarsus yang adalah kampung halamannya. Dan teman-teman sebagai informasi, Tarsus itu kota pelabuhan. Ya, seperti Tanjung Priuk atau seperti daerah Surabaya ya. Tanjung Priuk tepi laut, ya kan. Siapa suka boleh ikut. Nyanyi nih ya. Nah, jangan. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya kota Tarsus. Dan karena dia kota pelabuhan, tentu banyak orang di situ. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa universal, yaitu bahasa Yunani. Kalau sekarang kan bahasa Inggris ya, bahasa universal. Kalau dulu bahasa Yunani, teman-teman. Jadi, Saulus ini pintar bahasa Yunani, yang adalah bahasa universal, dan bahasa Ibrani, yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Nah, pada saat itu dia dipulangkan ke Tarsus. Tradisi mengatakan kurang lebih 7-8 tahun dia di Tarsus. Stres, nggak ngapa-ngapain. Iya kan?
percaya sama Yesus, tapi nggak ada yang percaya kalau dia udah bertobat. Dia nggak ada pekerjaan, dia stres karena banyak orang mau membunuh dia. Tetapi yang terjadi, ternyata Barnabas mengajak dia untuk ikut karyanya pergi ke Antioquia. Coba kita lihat Kisah Rasul 11. Ayat yang ke 22 sampai dengan 26. Chris, boleh bacakan Chris? Kisah Rasul 11 ayat 22 sampai dengan 26. Ini bagian yang ketiga ya teman-teman ya. Tadi yang pertama latar belakang Saulus dan pertobatannya. Yang kedua penolakan murid-murid Yesus terhadap pertobatan Saulus. Yang ketiga panggilan Paulus dalam pelayanan. Silakan Chris. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Stop, yang diutus siapa? Barnabas kan? Oke, next berikutnya. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Stop. Dan apa? Pergilah Barnabas kemana? Tarsus. Tarsus. Tadi Saulus di mana? Dipulangkan ke Tarsus. Gitu ya. Jadi teman-teman tahu ya gambarannya ya. Jadi yang membawa Saulus pelayanan itu adalah siapa? Barnabas. Kalau tidak ada Barnabas, maka tidak akan ada Paulus, teman-teman. Gitu loh. Jadi Paulus itu ada karena Barnabas. Pada saat Barnabas diminta untuk ke Antioquia, dia ingat ada seorang yang sudah bertobat. Namanya Saulus yang ditolak selama ini. Akhirnya dia menyempatkan diri untuk pergi ke Tarsus dulu. Ngajakin Saulus. Ya, pergi ke Tarsus ngajakin Saulus untuk pelayanan ke Antioquia. Next, Chris berikutnya. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung di awal. Justru pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen itu di Antioquia. Dengan pimpinan Barnabas dan Paulus. Jadi kita disebut Kristen itu karena jasa Barnabas dan Paulus, teman-teman. Hebat ya Tuhan Yesus ya. From sinner to winner nih. Dari pendosa, tapi jadi kepala dan di gerejanya itu di Antioquia, justru pertama kalinya murid Yesus disebut Kristen. Karena andil Barnabas dan Paulus. Yang tadinya penganiaya, yang tadinya pembunuh, menjadi pelopor. Tuhan bisa pakai siapa aja teman-teman. Kalau Tuhan mau. Makanya jangan pernah remehkan pendosa. Ya, Tuhan bisa memakai Saulus yang sangat kejam, yang sangat berdosa itu menjadi pelopor di gereja Antioquia bersama dengan Barnabas. Jadi ini awal panggilan Paulus dalam pelayanan, bagian yang ketiga. Ya, tolong dicatat teman-teman. Sekarang bagian yang terakhir, bagian yang keempat, karya dari Rasul Paulus. Kita mulai satu persatu. Mari kita buka 2 Korintus 1 ayat 8. 2 Korintus 1 ayat 8. Saya akan bacakan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ini pelayanan Paulus benar-benar penuh dengan penderitaan. Ya,
Inilah karyanya Paulus, bahwa dia berkarya sampai ujung dunia, dunia non Yahudi. Perhatikan. Kalau Petrus dan teman-temannya berkarya di dunia Yahudi, sedangkan Paulus itu berkarya di orang-orang non-Yahudi. Ini karyanya. Dan dikatakan barusan bahwa mereka itu mengalami beban yang sangat berat, bahkan dikatakan hampir putus asa. Bukan hampir, sehingga kami telah putus asa. Coba baca sekali lagi. Sehingga kami telah putus asa akan hidup kami. Jadi dalam karya pelayanan dari Paulus itu mengalami putus asa. Karena nggak gampang mewartakan Kristus ya di budaya atau bangsa atau karakter yang berbeda dengannya. Dia kan orang Yahudi. Ya kan? Sedangkan dia mewartakan kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, ini sangat berat tentunya. Bahkan dikatakan telah putus asa. Lalu berikutnya kita lihat coba masih dalam 2 Korintus. Ini suatu karya yang sangat baik, wejangan dari Rasul Paulus ada dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 15. Tolong ini dicatat teman-teman. Ini wejangan dari Rasul Paulus yang sangat indah. Ada begitu banyak wejangan atau nasihat, tapi ini salah satu yang terbaik buat saya. Tolong, siapa ya? Daniela ya, bacakan. Amin, thank you ya. Dah, 15-nya nggak usah deh, nggak apa-apa. Thank you ya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tolong dicatat teman-teman. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ini wejangan yang sangat indah. Artinya apa? Artinya kita harus saling berbagi, saling melengkapi satu sama lain. Jangan sampai kita merasa lebih, sedangkan saudara kita merasa kekurangan. Dan jangan sampai kita kekurangan dan merasa orang lain berlebihan. Tidak ada keseimbangan. Nah, ini wejangan yang sangat indah dari seorang Rasul Paulus. Bahwa hidup kita harus seimbang. Kalau kita melihat saudara kita kekurangan, baiklah kita yang lebih ini membantu. Inilah cara hidup orang Kristen, teman-teman. Yang harus kita akui, semakin ke sini, semakin terkikis semangat berbagi ini. Kita itu pada umumnya terlalu mengejar ambisi pribadi. Mengejar kekayaan sendiri, kesuksesan sendiri. Tetapi kita lupa untuk berbagi. Semangat berbagi inilah semangat jemaat Kristen perdana. Yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Agar kita yang lebih memberikan kepada yang kurang. Agar yang lebih, yaitu mereka, memberikan kepada kita yang kurang ini. Supaya ada keseimbangan. Jadi pesan yang sangat jelas ini harusnya kita hidupi teman-teman. Apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang. Kalau ada teman kita yang kesulitan, tanya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Jangan hanya berhenti pada gua doakan ya. Bukan berarti doa itu nggak baik. Doa itu baik dan sangat penting. Tapi lebih daripada itu teman-teman, jangan berhenti hanya pada doa. Kalau kita bisa lebih daripada doa. Ada teman kita yang sakit, dengan gampangnya kita bilang GWS ya, Tuhan memberkati. Bukan berarti itu salah, enggak teman-teman. Tapi kalau kita bisa lebih daripada itu, kenapa kita nggak lakukan? Kita tanya, udah ke dokter belum? Belum. Mau nggak gue anterin ke dokter? Itu keseimbangan teman-teman. Kalau ada yang sakit, kita tolong mereka. Kalau nanti kita sakit, ditolong oleh mereka. Inilah kehidupan jemaat Kristen perdana. Yang sekarang itu udah semakin hilang. Lu, gue, sekarang ini.
Jadi sore hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dalam ujangannya. Tolong diingat, supaya ada keseimbangan. Saya ingat waktu istri saya sakit, ada pasir di kantong empedunya dan harus dioperasi, diangkat. Lalu saya sharing ke beberapa teman, dan ada 2 teman saya bilang seperti ini, bro, gue anterin ya. Gue gak ada kerjaan kok, serius. Pokoknya lu tenang aja, gue anterin, gue urus semuanya di rumah sakit. 2 orang, teman-teman. Saya kaget karena saya nggak mengharapkan itu sebenarnya. Tetapi ternyata teman saya lebih dari harapan saya. Saya bilang, thank you ya bro, tapi nggak apa-apa, bisa kok semuanya sendiri. Itu loh yang Tuhan inginkan. Ada aksi nyata. Nggak cuma sekedar GWS ya, gue doakan. No, kalau kita bisa lebih, kenapa enggak gitu kan? Supaya ada keseimbangan. Amin ya teman-teman ya. Kita harus ada aksi nyata, jangan cuma doa. Ya kalau misalkan doa benar-benar didoain, jangan cuma lip sync loh. Ya, lip service, cuma di mulut doang. Tapi beneran nggak didoain? Taunya enggak. Waduh, bohong itu. Ya kan? Lalu wejangan yang kedua. Kita lihat di sini wejangan yang kedua. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Tapi ini nanti terakhir aja. Yang 6 dulu deh. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 3. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 3. Siapa nih yang belum dapat jatah nih? Isabella Erlina. Nah ini. Isabella adalah. Ya, ini lagu lama banget. Gak tahu udah lahir atau belum tuh. Ya Isabella. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tolonglah menampung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Oke, thank you ya Isabella. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Wejangan yang kedua nih teman-teman nih. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang jatuh dalam dosa dan kita melihatnya, kita yang bukan lebih suci ya, enggak, bukan lebih kudus, bukan. Tapi kita yang mungkin bisa dikatakan lebih dewasa nih secara rohani. Karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus lebih lama dibandingkan teman kita itu, maka kita wajib loh, dikatakan apa? Kamu yang rohani harus loh teman-teman. Ini bukan pilihan, tapi suatu keharusan. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi tegur. Bro, nggak boleh kayak gitu. Itu bohong loh. Kamu harus lapor pajak dengan jujur. Ya, kalau misalkan ujian, jangan nyontek. Kerjain tugas, jujur. Jangan nyalin dari punya teman. Nggak boleh kayak gitu. Itu perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Nah, kita yang rohani ini harus menegur dengan kasih. Ya, ini wejangan yang kedua nih. Tolong diingat teman-teman. Dikatakan apa? Sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, kita harus menjaga diri kita juga nih. Ini wejangan yang ketiga. Ya, kita harus menjaga diri kita agar kita nggak masuk ke dalam pencobaan. Dengan cara apa? Rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah baca firman, rajin-rajinlah ikut perayaan Ekaristi, jangan males. Kalau kita yang rohani ini males, nggak berjaga-jaga, maka kita akan masuk ke dalam pencobaan, gampang masuk dalam dosa. Apalagi tim persekutuan doa. Masa tim persekutuan doa malas berdoa, malas baca firman? Kita akan sudah masuk dalam pencobaan, teman-teman. Makanya, ayo diingatkan oleh Rasul Paulus. Kita menjaga diri kita, menjaga hati kita, agar kita nggak masuk ke dalam pencobaan. Ya, ini wejangan yang ketiga. Lalu yang keempat, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu,
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi yang keempat, kita diminta untuk saling tolong menolong. Ya, kalau ada teman yang kesusahan, ya kita tolong. Ya, kalau ada yang sakit, ya kita kunjungi. Kalau ada yang butuh uang, ya sebisa mungkin kita kumpulkan uang ke teman-teman yang lainnya. Yuk kita kumpulin dana yuk. Si A lagi butuh uang nih untuk operasi mamanya. Ada aksi nyata. Jangan cuma teori belaka. Amin ya teman-teman ya. Karena kita diminta untuk saling tolong menolong. Dengan demikian, kamu memenuhi hukum Kristus. Tolong digarisbawahi. Jadi kita memenuhi hukum Kristus. Kalau kita apa? Saling tolong menolong. Cukup jelas teman-teman? Oke. Sekarang sebagai penutup, kita tadi sempat singgung Galatia 2 ayat 20. Tolong dibuka Galatia 2 ayat 20. Saya akan bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, ini bukan wejangan sebenarnya, lebih kepada ajakan. Supaya teman-teman dan saya hidup bukan lagi kita yang hidup. Bukan lagi ego kita, kesombongan kita, bukan Vindes-sentris, bukan Christian-sentris, bukan Freddy-sentris, bukan. Tapi Kristus-sentris. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini semangat, ini ajakan dari Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus sampai akhir hayatnya, dia nggak pernah menyerah. Walaupun dia putus asa, tapi dia nggak menyerah. Dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Kita tahu, akhir hidupnya Paulus dipenggal kepalanya. Jatuh 3 kali. 1, 2, 3. Ini kepalanya itu yang sudah dipenggal, jatuh 3 kali ke tanah. 1, 2, 3. Dan tempat jatuh kepalanya itu menjadi sumber mata air sampai sekarang. Ya, itu Paulus. Jadi mengajak kita agar hidup kita dihidupi dan dikuasai oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin ya teman-teman ya. Jadi tanggalkan kesombongan, tanggalkan egoisme, tanggalkan keakuan. Karena bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Dengan kita menanggalkan keakuan, kesombongan, keegoisan kita, maka kita nggak akan pernah mundur dari pelayanan. Kita nggak akan pernah menyerah terhadap pelayanan. Karena bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Terakhir, Filipi 1 ayat 21. Ini yang sering digaungkan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama. Filipi 1 ayat 21. Saya akan bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berani nggak kita bilang seperti ini? Coba ngomong dalam hatimu. Hei Vindes, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayo ngomong ke dalam dirimu. Sebut namamu. 1, 2. Hei Vindes, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin ya teman-teman ya. Lalu Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin ya teman-teman ya. Semuanya sampah. Karena pengenalan Rasul Paulus terhadap Yesus melebihi semuanya itu. Ya, menganggapnya nggak penting. Pesan yang kelima, yang terakhir, itu ada di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ini pesan yang kelima dari Rasul Paulus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Ya, Filipi 4 ayat 8. Tolong dicatat, diingat. Jadi ada 5 wejangan dari Rasul Paulus untuk kita semua. Semoga dicatat tadi. Dan ada 2 ajakan yang Rasul Paulus lakukan kepada jemaatnya. Agar kita menomorsatukan Yesus. Ya, benar-benar Yesus hidup dalam diri kita. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus yang hidup. Lalu ajakan yang kedua, Yesus sungguh merupakan anugerah atau hadiah, karunia terbesar yang Allah berikan. Dan yang lainnya nggak penting. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Semuanya nggak penting, semuanya kuanggap sampah. Ini sebuah ajakan yang luar biasa. Dan kalau kita mau terlibat dalam ajakan Rasul Paulus, maka kita akan hidup dalam kepenuhan damai dan sukacita. Amin ya teman-teman ya. Sekian, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau misalkan tidak, saya akan tutup dengan doa. Ayo. Semoga cukup jelas ya sore hari ini. Nggak ada pertanyaan? Sebagai informasi teman-teman, di Gereja Katolik itu, rasul besar itu yang terkenal adalah Petrus dan Paulus. Makanya di cincin dari kepausan, ya, paus itu memakai cincin, itu gambarnya di dalam cincin itu adalah Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Yaitu cincin kepausan. Lalu kalau kita tahu di Vatikan itu kan ada Basilika Saint Peter kan, yang sangat terkenal. Tapi sebenarnya itu bukan gereja keuskupan Vatikan. Ya, gereja keuskupan Vatikan itu di Basilika Santo Paulus, bukan Basilika Santo Petrus. Ya, jadi ini 2 rasul yang sangat besar, Petrus dan Paulus. Kalau Petrus itu fokusnya ke non-Yahudi, walaupun sebenarnya dia juga salah satu pelopor non-Yahudi, tetapi dia lebih dikenal sebagai rasul yang mewartakan Injil di kalangan Yahudi. Nah, kalau Paulus lebih dikenal sebagai rasul yang mewartakan Yesus di kalangan non-Yahudi. Makanya ada paroki Petrus Paulus di Mangga Besar. Selalu bergandengan tuh 2 orang. Ya, Petrus Paulus. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa. Ada yang mau tanya teman-teman? Tadi kayaknya ada yang mau tanya deh, Kofindes. Silakan. Tadi Claudius ya? Atau siapa? Boleh silakan bertanya teman-teman. Atau nggak bisa di-mute tadi? Nggak bisa unmute ya? Kayaknya nggak ada deh kok. Cukup jelas? Namanya dong. Ada yang tanya. Ya, silakan. Kalau misalnya kita lagi kekurangan gimana? Kalau misalnya kita lagi kekurangan, terus kita nggak bisa bantuin orang itu, terus jadi kan menurut kakak gimana? Oke. Siapa namanya ini? Sorry. Martina, Kak. Oke, terima kasih ya Martina. Pertanyaannya bagus. Saya akan jawabnya dengan sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang sedang galau dan dia berjumpa menemui seorang bijak di pedalaman di daerah pegunungan. Sampai di daerah itu, dia langsung bertanya kepada orang bijak itu, "Guru, aku mendapatkan sebuah pengajaran dalam kepercayaanku kalau aku diminta untuk berbagi. Namun guru, aku tidak punya apa-apa untuk aku bagikan karena aku orang miskin. Bagaimana ya solusinya?" Sama seperti tadi pertanyaannya. Lalu sang guru yang bijaksana tersenyum dan bilang, "Anakku, jangan fokus pada apa yang tidak kamu punya. Jangan fokus pada kekuranganmu.
Tetapi lihat dirimu. Engkau masih punya tangan yang bisa untuk melayani. Masih punya senyuman yang kalau engkau tersenyum sudah bisa berbagi kehangatan. Masih punya mata. Dengan matamu orang bisa melihat keramahanmu. Masih punya kaki. Dengan kakimu engkau bisa menolong orang yang membutuhkanmu. Jadi yang namanya berbagi itu tidak terbentur dengan harta benda. Tidak terbentur oleh materi. Tetapi dengan apa yang kita punya, senyuman, mata, tangan, dan kaki, kita pun bisa berbagi. Dan itu bukan kekurangan, itu kelebihan. Semoga menjawab ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau kita berbagi hanya sebatas dengan materi, hanya sebatas dengan harta benda. Bukan hanya itu saja. Itu terlalu kecil. Tetapi lebih daripada itu, dengan hati kita, dengan mulut kita, dengan tangan, mata, dan kaki kita sudah dapat berbagi. Contoh hal yang sederhana. Kalau teman kita jualan online makanan, alangkah baiknya kita bantu promosikan. Japri pribadi, bro, sis, gua bantu ya untuk promosiin. Itu melayani, itu berbagi, tentu. Ya, jadi hal-hal demikian. Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Amin ya teman-teman ya. Semoga menjawab ya Martina ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, thank you ya. Silakan yang lain. Ada lagi teman-teman? Mungkin kalau yang nggak bisa mute boleh di chat juga. Ya, boleh Aku silakan. dulu gitu, nggak tahu. Ada. Oke, kalau nggak, aku hitung ya. Kalau nggak ada, boleh lanjut nanti. 3, 2, 1. Oke, kalau gitu ditutup aja pertanyaan. Oke kok, Vindes silahkan. Oke, saya tutup dalam doa ya teman-teman ya. Oke, teman-teman terima kasih buat kebersamaannya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan segala keterbatasannya. Semangat terus di masa pandemi seperti sekarang. Saya berharap teman-teman tetap punya semangat melayani, mewartakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kesederhanaan. Lewat sapaan, senyuman, kehangatan yang dapat kita berikan. Mari kita ubah dunia dengan mengubah hidup kita terlebih dahulu ke arah yang lebih baik. Di awal tadi saya sampaikan, kalau Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertobatan, arah atau haluannya berubah dari pembunuh menjadi pengikut. Sudah sepantasnya kita yang telah mengalami kasih karunia Tuhan juga berubah arahnya, berubah haluannya. Dari yang mungkin kita sombong, kita gampang marah, gampang tersinggung, jutek, dan sebagainya, mari kita berubah dari pribadi yang lemah lembut, pribadi yang ramah, pribadi yang hangat. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita dapat merasakan cinta Tuhan melalui kita. Amin ya teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau misalkan saya harus selesai nanti setelah doa saya langsung leave karena masih ada pelayanan lain yang harus saya lakukan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih untuk setiap kebersamaan kami. Sungguh suatu berkat yang tak terkira. Kami boleh saling berbagi satu sama lain. Kami telah belajar dari seorang Rasul Paulus. From sinner to winner. Dari seorang pendosa menjadi seorang pemenang. Kiranya kami boleh meneladani apa yang menjadi wejangan-wejangan dari Rasul Paulus. Dan kami boleh menghidupinya. Dan kami juga boleh terbuka terhadap ajakan Rasul Paulus bahwa ia ingin agar kami sungguh dikuasai oleh Yesus dan menjadikan Yesus sebagai nomor 1 dalam hidup kami. Dan juga Engkau berkati teman-temanku ini, Engkau berkati kuliahnya, Engkau berkati usaha maupun pekerjaannya, Engkau juga berkati kesehatan serta keluarganya. Semoga keluarganya penuh damai dan sukacita dan tetap selalu sehat, menjaga kesehatan mereka terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini.
Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk persekutuan doa dari BINUS, agar persekutuan doa ini terus berkembang, menjadi keluarga yang hangat untuk para mahasiswa, mahasiswi dari BINUS sendiri. Ini doa kami, ini seruan kami yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Saya mohon pamit. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pamit kok, paling kita say thank you dulu ya teman-teman. Oh, boleh. Cofindes. Oke teman-teman, boleh di-unmute suaranya biar Cofindes bisa dengar. Oke, yuk kita say thank you kayak gini ya. Thank you Cofindes. Gitu aja. Terus oke, aku panggil ya. 1, 2, 3. Thank you, Cofindes. Thank you teman-teman semua. God bless ya. Semangat terus. Saya izin live ya. Ya kok. Oke teman-teman, aku kasih sedikit informasi. Jadi nanti kita ada doa penutup. Terus kita ada sebelumnya, tapi jangan live dulu ya, karena kita ada informasi-informasi penting yang akan di-share setelah kita doa penutup dan nyanyi. Oke, saat ini kita mau siapkan hati kita doa penutup. Kita buat tanah kemanan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang Tuhan. Sungguh terima kasih kami hanturkan kepadamu. Karena firman-Mu yang telah kami peroleh melalui Cofindes. Sungguh Kau Allah yang baik. Kau boleh menasihati kami. Kau boleh menegur kami. Kau boleh menghibur kami melalui perkataan yang boleh dibawakan oleh Cofindes pada hari ini. Kiranya Kau boleh berkati Cofindes Tuhan. Kemanapun ia pergi, kemanapun ia melayani, Kau tetap sertai dia. Kiranya berkat serta kemurahan-Mu boleh mengikutinya sepanjang hidupnya. Dan Kau boleh berkati setiap keluarganya, istrinya dan anak-anaknya Tuhan. Kiranya Kau boleh beri yang terbaik. Dan kiranya Kau boleh lihat hatinya yang benar-benar mau melayani. Dan untuk kami Tuhan, supaya kami juga bisa menerima semua yang baik ini, dan kami bisa bawakan itu melalui orang-orang sekitar kami, dan untuk mengembangkan diri kami lebih baik lagi, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, shalom teman-teman. Kita percaya bahwa firman Tuhan, bahwa pelita bagi kaki kita, amin. Maka itu kita ingin ucapkan, kita ingin puji-puji, dan kita akan terbang bersama dia. Oke. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersama-sama, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Kita ulangi lagi. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri
kekuatan baru. Terbang bersama, terbang terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, silakan Tuhan. Ya, shalom teman-teman. Gimana PD-nya hari ini? Aku mau lihat dong jempol-jempolnya yang bahagia menerima firman Tuhan. Mantap. Yuk teman-teman, kan kita tadi udah say thanks. Bagi teman-teman yang mungkin belum absen, boleh banget scan dulu QR code-nya yang ada di layar teman-teman. Aku hitung 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next. Boleh. Nah, ini dia quotes of the day kita pada hari ini. Tuhan tidak pandang masa lalu setiap orang. Tuhan akan panggil setiap dari kita menurut nama kita masing-masing untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Sebab melalui kitalah Kristus akan semakin dipermuliakan di tengah-tengah kita. Yeay! Next. Nah, ini dia PD kita selanjutnya di tanggal 17 Oktober dengan tema God's Answer. Apa sih itu, Kak? God's Answer? Nah, itu tuh ada tuh spoilernya. Tuhan rindu mendengar isi hati kita di dalam doa. Melalui doa, relasi dengan Tuhan dibangun dan kita semakin mengenal Dia. Namun terkadang ada doa yang terasa tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Sudah semestinya kehendaknya ada di atas keinginan pribadi. Yuk, bersama kita belajar mengenali kehendak Tuhan terlebih di dalam setiap doa kita. Nah, itu akan diadakan pada tanggal 17 Oktober di hari yang sama dan di jam yang sama. Nah, buat teman-teman yang mungkin sering lupa nih, aduh ini hari apa ya, kan kelamaan di rumah gitu kan, lupa hari. Nah, teman-teman boleh banget untuk scan, itu di bawah ada QR Code lagi. Nanti QR Code itu akan menambahkan jadwal di Google Calendar teman-teman. Nah, ini dia diperbesar, akan menambahkan jadwal di kalender teman-teman di Google Calendar, biar nggak lupa nih, kalau hari Sabtu itu bakal ada PD. Nah, boleh next. Oh iya, aku lupa. Aku mau jelasin, apa sih itu sebenarnya PDKK itu? Nah, PDKK itu singkatan dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Nah, PDKK Binus ini merupakan salah satu kategorial di KMK Binus, dan kita berdevosi kepada Roh Kudus. Kegiatan kita apa aja sih? Itu kegiatan kita akan setiap 2 minggu sekali untuk selama di rumah aja ini. Selama setiap 2 minggu sekali kita akan mengadakan PD seperti ini. Kita akan bersama-sama melakukan praise and worship sambil mendengarkan firman Tuhan. Nah, selain itu, kita juga ada yang namanya komunitas sel. Apa sih itu komunitas sel? Nah, komunitas sel merupakan komunitas terkecil atau kelompok-kelompok terkecil di dalam PDKK Binus ini, di mana di sana kita bisa saling sharing tentang kebaikan Tuhan, ataupun setiap masalah-masalah kita yang mungkin kita mau saling sharing, biar saling meringankan beban masing-masing. Selain itu, kita juga saling praise and worship tetap, dan merenungkan firman Tuhan, dan bisa fellowship juga loh. Nah, untuk minggu depan, kita bakal ada 2 sel nih. Ada Komsel Santa Teresia Lisieux, itu ada di hari Rabu jam 6 sore. Kontaknya lainnya Evania Jocelyn, dia lagi nggak bisa hadir. Lalu di hari Sabtu ada Komsel Santo Stefanus jam 3 sore, kontaknya Daniela Stefani, boleh? Nah, lalu ada juga Komsel Santa Teresa dari Avila, tapi itu 2 minggu ke depan. Itu di hari Rabu jam 6 sore, kontaknya ada Willy. Apa sih Kak bedanya? Nggak ada bedanya. Itu cuma beda PIC-nya aja. Isinya sama kok, tenang aja. Next.
Nah, ada yang baru datang. Kayaknya ada ya tadi ya. Ada. Chris. Ya, ada. Sorry. Boleh open mic-nya? Halo. Panggilan kepada Chris. Ini Pak Chris memanggil Chris. Ayo silakan Chris. Agak awkward ya, Chris memanggil Chris. Oh, Romo Chris, astaga. Oh, iya. Halo Romo. Oh, halo Romo. Halo. Selamat semuanya, selamat. Oh, Terima kasih. Romo Saya datang. cuma ikut sebagian. Boleh Romo. Saya cuma ikut sebagian tadi. Iya, nggak apa-apa Romo. Oh iya. Mungkin banyak teman-teman kita nih Romo yang belum tahu. Boleh Romo perkenalan diri? Ya, Namanya? Saya Chris Purba, tugasnya di Sekinah. Beberapa teman itu sudah sering Sekinah kan? Udah sharing seperti Freddy, Regina, siapa lagi ya? Pokoknya beberapa di antara kalian yang ada nama-nama di sini yang sudah ikut. Ya, saya senang dengan upaya kalian ini ya. Jadi membangun terus semangat kebersamaan, semangat persekutuan, ya, hidup sebagai komunitas, hidup sebagai saudara, keluarga baru, ya. Teruskan saja ya. Terima kasih atas partisipasinya selama ini, atas semuanya lah ya. Itu saja ya, selamat belajar. Ini kan kalian sudah belajar juga kan? Sudah mulai kuliah juga? Iya, betul. Ya, terima kasih. Setelah kuliah, masih menyempatkan diri untuk berdoa, berkumpul bersama, ya karena kita kan harus membangun keseimbangan hidup, tidak hanya intelektualnya, tetapi juga emosinya, spiritualnya juga harus seimbang, harus berwaktu ya. Dan dengan demikian teman-teman akan semakin matang sebagai pribadi maupun sebagai orang Kristiani. Ya. Itu saja, sukses untuk kalian semuanya. Oke, cukup ya, nggak usah panjang-panjang. Tadi Pindah sudah bagus ngomongnya. Iya, thank you Romo. Okay, thank you banget untuk menyempatkan hadir. Ketemu lagi di Sekinah. Iya, siap Romo. Sekarang masih lockdown, jadi belum bisa datang. Daniela juga pernah sharing nampaknya ya. Ya, siapa lagi ya? Tuh, Romo. Ya. Banyak kok yang mau sharing abis ini, Romo. Ya? Bisa tunjuk nanti. Eker juga nampaknya pernah ya? Saya lupa siapa. Iya, pernah juga kan, Eker juga pernah. Iya, banyak ya. Oke. Iya. Ya paling kita ada, ini sih Romo, kayak himne lah. Himne kalau misalnya ada teman baru datang di PD, kita ada nyanyi bareng gitu, Romo. Yang ada apa? Jadi, ada nyanyi bareng, Romo. Ini coba buat nyanyi bareng. Ada yang ini. Nyanyi bareng. Iya, betul. Bareng-bareng ya, guys. Selamat datang teman baruku, kami mengasihimu dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersama dalam kasih-Nya, kita bersaudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita bersaudara. Bagus lagunya, kita bersaudara. Thank you ya Romo Chris sudah menyempatkan sama-sama hadir. Ya, makasih. Nah, selanjutnya ada teman kita yang ulang tahun di 2 minggu ini. Ada nggak ya? Kayaknya ada deh. Cilisa. Ayo. Cilisa. Ada orangnya ada. Ada ya? Iya ada. Halo. Kepada Cilisa. Ya itu. Ulang tahun yang keberapa, Ci? Aduh, 18. Waduh, serius. Mudah sekali. Ya, 25. Aku mau minta tolong dong Romo Chris buat doain teman kita yang berulang tahun, boleh?
Ya, boleh. Mari doa. Sekalian doa penutup atau Oh, ya. Tadi udah Romo, jadi doa. Oh ya. Doa ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau telah menghadirkan teman kami dalam komunitas ini, Lisa yang berulang tahun. Semoga Engkau senantiasa memberkati hidupnya, memberkati karyanya, memberkati studinya, memberkati segala mimpi, harapan, cita-citanya, sehingga semuanya bisa terwujud. Ya sungguh-sungguh menjadi berkat-Mu. Semoga seperti hidup Yesus yang membawa kabar sukacita, membawa kegembiraan bagi banyak orang, demikian juga hidup Lisa membawa sukacita, membawa kegembiraan, menjadi berkat yang melimpah bagi setiap orang yang dijumpainya dan bagi gereja, bagi masyarakat. Tuhan berkati dia juga senantiasa dengan rahmat-Mu dalam kesehatan, sehingga dia bisa senantiasa memuji dan memuliakan Engkau juga. Berkatilah segala usahanya dan segala upayanya, sehingga semuanya sejalan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Maka berkat-Mu yang melimpah senantiasa turun kepada Lisa dan kepada kami semua yang bersekutu ini, atas persaudaraan kami, atas kebersamaan, atas pembaruan hidup yang selalu Kau sertakan kepada kami, berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, yuk, mana? Thank you, Romo. Thank you, Baik, Romo selamat Chris. Lisa ya, yang berulang tahun. Thank you. Iya teman-teman, kita Orangnya mana sama-sama. nih? Ya, boleh Cilisa open cam. Oh iya. Baru. Hai, Romo. Yang mana? Oh, Saya. oh ini ya. Oh, ya. Lisa juga pernah sharing kan ya? Belum, Romo, tapi Belum. suka misa. Suka minta. Baik. Yuk teman-teman, boleh kita mau sama-sama nyanyiin lagu Happy Birthday buat Cilisa. Boleh kok Freddy? Oke. Bareng-bareng ya teman-teman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Lisa. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Yuk, next boleh pengumumannya. Nah, ini buat teman-teman, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mungkin punya wujud doa, yang rindu banget untuk didoakan, boleh teman-teman mengirimkannya melalui email ke pondokdoapdbinus@gmail.com. Tenang aja, rahasia bakal terjamin. Nanti teman-teman dari tim doa yang akan membantu untuk mendoakan permohonan teman-teman. Nah, next, boleh. Nah, teman-teman boleh banget untuk follow IG PDKK Binus dan Facebook PDKK Binus untuk mendapatkan info-info terupdate dari yang kegiatan-kegiatan mendatang di PD Binus, atau mungkin teman-teman boleh nanya langsung ke kontak personnya, ke Regina. Ada Regina? Nggak ada ya? Ya, oke lah. PPT. Oh iya. Ya, sekian itu dari kami. Dari PD Binus, aku see you on the next PD 2 minggu lagi. And